Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan kita dalam ibadah doa malam hari ini. Biar setiap kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini. Biar kita menikmati hadiratnya lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Kau berikan. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah ibadah doa malam hari ini. Curahkan kuasa-Mu, curahkan anugerah-Mu Tuhan. Setiap kami yang sakit boleh disembuhkan. Yang lemah kami dikuatkan. Setiap kami yang putus asa diberi pengharapan yang baru dalam Kristus. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Ini ibadah kami, ini doa kami. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama malam hari ini. Yes. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, sekali lagi akan bersorak. bersorak-sorai. Mari lambaikan tangan kita, katakan, Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati. Yes. Bersuka Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. katakan dengan segenap hati. Akan bersorak-sorai sekali lagi. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Siap-siap lebih lagi. Bersyukurlah kepada Amin. Tuhan, Haleluya. sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, Sekali lagi katakan. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama katakan. Bersyukurlah. Yes, haleluya. Biar setiap kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini, sebab Dia saja yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan.
Siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan malam hari ini. Tidak ada tempat yang paling indah selain berada dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuja Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita naikkan doa kita, katakan lagi. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ku berdiri di tengah kami, ditinggikan dan mari kita sembah Dia, katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Rajaku. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi, mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya.
kirala baba 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 shikarala. Yarala baba yarala bashande. Kiarala baba yarala bashaka. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Amin. Yang begitu mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat-Mu semakin Tuhan bertumbuh dalam iman percaya Tuhan. Semakin Tuhan diberkati hidup mereka Tuhan. Semakin melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan ya Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-Mu semakin Tuhan kasih-Nya ya Bapa. Karena ada di dalam hidup mereka Tuhan. Amen. Mereka merasakan ya Bapa. Hidup mereka diberkati. Hidup mereka diubahkan Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan mereka yang berbeban berat Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Dan Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Biarlah Tuhan di masa Tuhan saat-saat ini ya Bapa. Mereka Tuhan semakin Tuhan memiliki hati ya Bapa yang semakin mau beribadah Tuhan. Dan di saat sekarang ini Tuhan mereka datang ke gereja ya Bapa. Berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka mau datang ke gereja ya Bapa. Di mana Tuhan mereka boleh bersekutu Tuhan. Bersama-sama Tuhan dengan jemaat ya Bapa. Bahkan Tuhan kami percaya Bapa gereja ini semakin lebih lagi Tuhan diberkati ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan jemaat semakin memiliki breakthrough Tuhan. Semakin banyak terobosan dalam hidup mereka ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membuka kedua tangan kita malam hari ini. Kita hampiri kembali tahta kudusnya Tuhan. Kita sentuh hatinya Tuhan lewat penyembahan kita. Pusatkan hati dan pikiran kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan lebih lagi bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Angkat pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Percaya dengan iman. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Pujian ini sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya dengan iman akan berubah. Terima kasih Tuhan. Selamanya tetap percaya. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan. Kiralaraba sandere karalaraba sakaralarabu. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih. Sama-sama kita angkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari katakan sekali lagi. Angkat hati kita kepada Tuhan malam hari ini. Percayalah Dia yang selalu menolong kita. Yes, haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kami percaya dengan iman Tuhan Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Kiralaraba sandere bekaralaraba sayara. Kiralaraba Kami percaya
Kami mengangkat tangan, kami memberkati bangsa dan negara kami malam hari ini. Diberkatilah Indonesia. Seluruh provinsi-provinsi yang ada diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke terjadi keamanan. Terjadi pertumbuhan rohani yang baik atas bangsa ini. Diberi keamanan yang ada. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden sampai seluruh jajaran yang terendah diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dalam memimpin bangsa ini. Kuasa Tuhan, hati Bapa ada atas pemimpin-pemimpin kami. Sehingga bangsa ini dibawa menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah kota kami, kota Medan. Seluruh kota-kota yang ada. Dijamah oleh Tuhan, diberikan keamanan. Diberikan ketertiban. Diberkatilah seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah juga. Diberikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini. Biar Engkau yang memeliharakan kami. Setiap kami boleh beribadah dengan tenang Tuhan. Beribadah dalam penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar bangsa ini dijauhkan dari setiap penyakit. Khususnya virus corona. Biar setiap umat-Mu, rakyat yang ada di bangsa ini semakin dipelihara Tuhan, dijagai, dijauhkan dari semua virus yang ada. Semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau mencintai kami, mencintai bangsa ini, demikianlah kami mengasihi bangsa ini. Dan kami lepaskan berkat Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan saat malam hari ini kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih karunia, kebaikan dan anugerah-Mu. Kami sudah dilayakkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam pujian ini, Tuhan mengingatkan kami segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terhitungkan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau persiapkan hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yaitu di kitab 1 Petrus. Beberapa minggu yang lalu, secara 3 minggu berturut-turut, Boksu Cu Ayau ya, di dalam ibadah doa telah menyampaikan firman Tuhan khusus buat di pasal 1. Ya. Nah beberapa hal-hal yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu adalah yang pertama tentang berbagai pencobaan dalam kehidupan. Nah saudara, ini adalah merupakan suatu ujian iman kata Petrus ya. Supaya apa? Supaya kita yang percaya tetap bisa hidup dalam sukacita Tuhan walaupun
menghadapi berbagai pencobaan. Saudara, namanya hidup itu ya jalannya selalu naik turun, ada saja pencobaan-pencobaan yang bukan datangnya dari Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan ya untuk suatu ujian bagi iman kita. Nah, yang kedua, pencobaan itu juga merupakan suatu sarana untuk memurnikan iman kita supaya iman kita itu menghasilkan iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan, khususnya pada saat-saat menghadapi pencobaan. Kenapa, saudara? Karena kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Saudara, melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Nah, buktinya saudara, kita ini ya telah ditebus oleh Tuhan ya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana kita barusan saja ya di bulan April ini ya kita merayakan ya mengingat ya bukan mengingat kematian dari Yesus Kristus dan kemudian kita merayakan kebangkitannya. Nah, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, menebus ya hidup kita yang sia-sia ya. Kemudian Tuhan Yesus membayar semua hutang-hutang dosa kita, yaitu dengan darahnya yang mahal. Saudara, oleh karena itu yang keempat ya, kita yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus yang mahal, maka saudara kita harus hidup sebagai manusia baru. Karena kita telah lahir baru oleh penebusan Kristus. Nah, artinya bahwa kita hidup ya sebagai manusia baru, yaitu kita harus hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas, memiliki kasih yang tulus ikhlas, dan kita harus bisa saling mengasihi dengan hati yang murni dan hidup dalam firman Tuhan. Saudara, hidup sebagai manusia baru ya seperti yang kita barusan pelajari hari Selasa yang lalu, saudara, itu merupakan suatu proses kehidupan bagi orang-orang percaya yang berlangsung terus-menerus seumur hidup kita, saudara. Jadi hidup sebagai manusia baru itu bukan hanya seketika atau suatu saat saja, tetapi itu harus berlangsung terus-menerus seumur hidup kita sampai kita mati. Saudara, tentu tidak mudah ya untuk hidup sebagai manusia baru. Karena apa? Karena sebelum kita percaya Yesus ya, saudara, kita memiliki banyak sekali dosa-dosa ya yang melekat dalam kehidupan kita. Kita memiliki banyak karakter-karakter yang buruk. Kita punya cara-cara hidup yang tidak benar, saudara. Nah, itu mau ditanggalkan bukan suatu hal yang mudah. Nah, tentu punya banyak pergumulan. Nah, oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berharga di matanya, saudara, kita itu tidak boleh berhenti untuk mau terus belajar hidup sebagai manusia baru. Supaya apa? Kita harus belajar untuk bertumbuh, saudara. Bertumbuh dalam hal apa? Nah, bertumbuh dalam kerohanian kita, yaitu jiwa dan roh kita itu harus terus-menerus diperbaharui dan bertumbuh. Nah, saudara, bagaimana caranya? Nah, kita akan baca di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama ya. Saudara, ada tertera di teks ya di layar. Karena itu buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara,
di 3 ayat ini kita belajar bagaimana untuk mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Nah, ayat yang pertama dikatakan buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, begitu jelas dikatakan segala kejahatan ya itu harus dibuang. Saudara, kata membuang itu ya maknanya adalah di mana melihat kejahatan itu sebagai suatu yang menjijikkan, yang kotor, yang menajiskan jiwa dan roh kita. Nah, seperti penyakit kanker yang bau busuk ya, kemudian yang menggerogoti seluruh organ tubuh kita. Bahkan yang lebih parah adalah menggerogoti jiwa dan roh kita. Nah, orang yang punya banyak penyakit, apalagi divonis dia akan mati dan sebagainya. Saudara tahu enggak bahwa sebelum mati saja jiwa dan rohnya sudah mengalami kematian. Sudah tidak ada semangat hidup lagi, saudara. Nah, begitu bahaya, saudara. Maka itu Tuhan katakan dalam firman-Nya, semua kejahatan itu harus dibuang dari kehidupan kita. Dibuang, dibersihkan dari hati kita, dari jiwa kita, dari roh kita. Saudara, apa yang dimaksud dengan kejahatan di sini menurut? Nah, tentu banyak sekali ya kejahatan-kejahatan. Nah, di sini dikatakan yang selalu kita pikirkan bahwa orang yang jahat itu adalah kalau kita melihat dia itu mencuri ya. Kita melihat dia itu membunuh, ya, kita melihat dia itu merampok. Nah, orang-orang seperti ini selalu jelas kita kategorikan adalah penjahat, ya, orang-orang yang sangat jahat. Tetapi saudara, sebetulnya ada kejahatan-kejahatan yang tidak nampak ya oleh mata dengan jelas-jelas. Yaitu apa? Kejahatan melalui perkataan. Saudara, ini lebih parah ya daripada merampok, mencuri, membunuh dan sebagainya. Saudara, perkataan-perkataan yang Tuhan katakan adalah kejahatan. Nah, itu dikatakan yang pertama itu adalah tipu muslihat. Saudara, tipu muslihat itu adalah kata-kata bohong ya, yang menipu orang, ya, kata-kata yang juga memberikan sanjungan, tetapi sifatnya itu menjilat ya, kata-kata yang licik ya, janji-janji palsu ya, kemudian memperdayakan orang ya karena kelemahan seseorang atau karena kesilapan seseorang atau memanfaatkan kepercayaan seseorang dan melakukan kejahatan yang membuat seseorang mengalami kerugian. Saudara, dulu ya ada seorang teman baik kita ya, yaitu orang Kristen. Nah, dia ini dari Jakarta. Nah, kemudian dia itu datang ya ke Medan, kita berteman baik, dan kemudian dia mengajak Pak Andreas itu patungan usaha bisnis sebagai distributor sepeda motor ya merek China. Katanya ya ada investor dari China yang buka pabrik di Jakarta dan mencari distributor. Kemudian dia menawarkan patungan bisnis ya dengan menyetor deposit ya kepada pabrik China ini sebesar 500 juta dan kemudian nanti diberikan sertifikat garansi letter ya sebagai distributor. Nah, saudara, Pak Andreas itu tidak sendirian. Kemudian Pak Andreas mengajak ya tetangga yang punya bengkel untuk patungan lagi bersama. Ya, karena saudara sepeda motor tentu harus ada bengkel dan ada showroom, ya, ada toko. Nah, saudara, karena percaya, saudara, ini kan teman dekat ya. Dan kemudian tentu tidak langsung terjadi melalui satu pembahasan yang cukup panjang. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan patungan bisnis ini. Lalu kemudian ditransferlah 50% ya bagian dari kita yaitu Pak Andreas ya sebagai jaminan deposit kepada teman ini. Nah, saudara, akhirnya barusan ketahuan ya ternyata semuanya itu berupa tipu muslihat. Karena apa? Karena setelah kita kejar-kejar garansi letternya, dia nggak bisa menyerahkan garansi letter.
dan akhirnya dicek, disurvei dan sebagainya yang lebih dalam dan lebih detail, barusan ketahuan akhirnya semuanya itu merupakan tipu muslihat, merupakan suatu fiktif, saudara. Saudara, tentu ini membuat kita ini mengalami satu kerugian dan akhirnya kita tagih kembali uang kita itu melalui satu proses penagihan yang cukup keras, yang cukup panjang, saudara. Dan dicicil ya pembayarannya, tetapi hanya separuh saja. Nah, saudara, coba lihat. Hal-hal seperti inilah yang merupakan satu kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang buang segala kejahatan. Tipu muslihat adalah kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Kemunafikan, saudara. Berpura-pura. Ya, berpura-pura menjadi orang baik. Berpura-pura ya tingkah lakunya itu manis, baik, ya ramah. Tetapi apa yang dia perbuat itu berbeda dengan hatinya. Perkataannya berbeda dengan hatinya. Dan semua apa yang dia perbuat di dalam kebaikannya itu, saudara, itu semuanya merupakan topeng atau mempunyai satu motivasi yang menjebak. Nah, saudara, ini adalah sifat berpura-pura yang dikatakan sebagai kejahatan. Kemudian apalagi, saudara? Kedengkian. Ya, kedengkian, iri hati. Saudara, iri hati ini adalah suatu kejahatan. Nah, iri hati itu adalah suatu hal ya, sikap yang kita merasa tidak senang ya kalau kita melihat orang lain lebih sejahtera dari kita. Kita marah ya, kita nggak terima kalau melihat ya orang lain itu lebih berhasil ya dari kita ya. Mungkin cara-cara macam-macam kita menyimpan ketidaksenangan. Saudara, kalau sampai hati kita punya iri hati, punya dengki, punya benci terhadap seseorang, saudara, maka konsekuensinya adalah kejahatan berikutnya, yaitu fitnah. Saudara, pasti dengan otomatis kita mulai akan mencemarkan namanya. Ya, kita mulai akan berkata-kata buruk tentang orang-orang tersebut. Saudara, itu sungguh mengerikan karena di mata Tuhan semua ini adalah merupakan kejahatan. Saudara, hati-hati dengan fitnah ini. Jangan mengira bahwa kita tidak terang-terangan mencemarkan nama orang. Tetapi pada saat ya di dunia teknologi yang begitu canggih pada saat ini, di dunia modern ini, saudara tahu nggak, fitnah yang kelas tinggi itu adalah ya kita menyebarkan kabar-kabar bohong, kabar-kabar hoak ya melalui WhatsApp ya, melalui Instagram ya, melalui Facebook. Saudara, buat satu berita-berita yang kita tidak yakin kebenarannya. Saudara, kita jangan sembarangan ya untuk kita forwardkan kepada siapapun. Karena kalau kita men-forwardkan sesuatu yang belum pasti, yang belum tentu benar, saudara, apalagi yang menyangkut nama baik seseorang, saudara, kita sudah termasuk memfitnah seseorang. Jadi di dunia modern pada saat ini, dunia teknologi canggih saat ini, saudara sadar atau tidak sadar, ya saudara, kita itu kadang-kadang juga masuk ke dalam sebagai orang yang menyebarkan fitnah. Jadi hati-hati sekali. Nah, saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, di dalam hati kita itu, ya, di dalam hidup kita itu, kita tidak boleh ya menyimpan ya semua kejahatan-kejahatan seperti ini. Ini harus dibuang, saudara. Dibuang. Kenapa harus dibuang, saudara? Nah, ini kita masuk kepada yang kedua. Nah, supaya hati kita ini bersih, saudara, supaya kita itu bisa ya menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, kata firman Tuhan ya. Bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Saudara tahu nggak bahwa bayi yang baru lahir ya keinginannya hanya satu, yaitu air susu, saudara, yang murni ya. Dan yang kedua yang bisa dia lakukan itu adalah menangis.
Nah, saudara, di dunia kedokteran, gynekologi pada saat ini, bayi yang baru lahir itu dianjurkan oleh dokter hanya konsumsi ya ASI dari ibunya yang merupakan air susu yang murni. Tidak boleh dicampur dengan susu formula. Saudara, kenapa? Karena survei membuktikan bahwa ASI yang murni itu, nah itu bermanfaat, ya sangat bermanfaat untuk pertumbuhan seorang bayi yang baru lahir. Nah, ASI yang murni itu meningkatkan imunitas dari seorang bayi yang baru lahir. Kemudian ASI yang murni dia juga minimalisir dan mencegah berbagai penyakit yang akan menyerang. Nah, tentu saja otomatis kalau dia punya imunitas yang tinggi, penyakit apapun itu akan dapat ditangkis dan dicegah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian ASI yang murni, saudara, itu juga bisa mencerdaskan seorang bayi. Dan kemudian ASI yang murni itu menciptakan satu jalan kasih antara bayi dengan ibunya. Saudara, demikianlah ya Tuhan menginginkan kalau hati kita bersih, ya kita akan bisa menerima ya air susu ya yang murni, yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Nah, saudara, cucu saya kan barusan lahir 1 bulan ya. Nah, pada saat dia barusan lahir sampai dia menjelang 1 bulan, saudara, saya perhatikan, benar-benar perhatikan. Barusan saya merenungkan, saudara, saya melihat memang bayi ini unik sekali. Dia itu tidak tahu apa-apa. Jadi begitu keluar nangis dan apa? Minta susu ya, begitu keluar nangis. Jadi yang bisa dia lakukan cuman minta susu dan nangis, minta susu dan nangis. Tetapi sejalan dengan pertumbuhannya, saudara, dia mulai belajar tertawa. Dia mulai belajar untuk gerakan-gerakan yang lain. Karena apa? Karena diberi air susu yang cukup, yaitu yang mengenyangkan dia. Saudara, kalau kita mau bertumbuh kerohanian kita, ya, menjadi kuat, menjadi sehat, ya, memiliki satu kekuatan, ya, seperti bayi yang mendapatkan air susu yang membuat dia memiliki imun yang tinggi, ya, yang membuat dia menjadi cerdas, yang membangun hubungan kasihnya dengan ibunya. Maka saudara, demikian juga dengan kerohanian kita. Saudara, kalau jiwa dan roh kita itu setiap hari kita isi, kita konsumsi dengan firman Tuhan, yaitu merupakan seperti air susu yang murni bagi jiwa dan roh kita, maka saudara, jiwa dan roh kita akan menjadi sehat dan kuat. Kita akan memiliki satu daya tahan yang tinggi sekali. Saudara, tapi tadi di awal saya sudah katakan bahwa hidup di dunia ini ada banyak pencobaan. Kalau kita punya imun yang tinggi, punya daya tahan yang kuat, saudara, maka kita akan kuat menjalani semua pencobaan apapun yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani. Kita akan memiliki hikmat yang dari Tuhan, yang akan menuntun kita bagaimana kita mengatasi semua pencobaan dan persoalan kita. Kita akan mengerti jalan keluar yang Tuhan tunjukkan, saudara. Dan kita juga akan bisa membangun hubungan kasih kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara. Tuhan mau kita membuang semua kejahatan-kejahatan yang baik dengan sengaja atau tidak sengaja tersimpan di dalam hati kita. Supaya hati kita itu benar-benar bersih dan bisa menjadi haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mendapatkan firman Tuhan yang cukup, saudara, maka kita akan selalu sehat, saudara. Bagaimana kita bisa dapat firman yang cukup?
Saudara, kalau kita cuma mendengar firman Tuhan seminggu sekali hanya di hari Minggu, kalau kita beribadah, ya, atau hanya seminggu sekali, atau seminggu 2 kali kalau kita hadir di dalam komsel, ya, yang ada di gereja kita, saudara, itu tidak cukup, saudara. Kenapa? Itu ibaratnya bahwa rohani kita hanya diberi makan seminggu 2 kali. Tentu akan menjadi kurus, lemah, dan kering, saudara. Firman Tuhan akan menguatkan kita, itu harus kita konsumsi setiap hari. Seperti kita makan nasi, ya, untuk, ya, makanan-makanan yang masuk untuk menyenangkan tubuh jasmani kita. Demikian, saudara, firman Tuhan yang seperti air susu murni ini, ya, harus kita konsumsi seperti kita konsumsi makanan untuk tubuh dan jasmani. Tidak boleh dikurangin. Artinya setiap hari saudara harus membaca firman Tuhan. Tidak cukup sekali, bahkan pagi, siang, dan malam. Apakah saudara melakukannya itu? Saudara, di Mazmur 1 dikatakan, kalau kita, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, saudara, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga apa? Kita senantiasa akan mendapatkan makanan, yaitu mendapatkan air, saudara, ya, air kehidupan dari Tuhan, makanan buat jasmani, ya, rohani kita. Maka kita itu akan memiliki akar yang kuat, sehingga kita akan seperti pohon yang tumbuh dengan subur, yang daunnya tidak pernah layu, batangnya tidak pernah kering, dan akan senantiasa menghasilkan buah pada musimnya, dan apapun yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Oleh itu, saudara, jangan malas untuk membaca Alkitab, ya. Rajin, saudara, ya, sebagaimana kita makan, ya, untuk kekenyangan tubuh jasmani kita, biarlah kita juga makan firman Tuhan untuk kekenyangan rohani kita, jiwa dan roh kita. Saudara, yang ketiga adalah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, mengecap di sini itu adalah artinya mencicipi kebaikan Tuhan. Nah, orang yang tahu mencicipi kebaikan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan, mencari pemeliharaan Tuhan. Saudara, janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa Tuhan pelihara kita itu bukan hanya secara fisik. Tuhan menyediakan semua apa yang kita perlukan kalau kita mencari Dia. Kita fokus kepada Tuhan, mencari perlindungan dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga memelihara rohani kita. Nah, hari Minggu yang lalu kita barusan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan kebaikan Bapa yang disampaikan oleh Pendeta Merlin. Saudara, di situ, ya, kita jelas, ya, diberitahu, ya, kita dengar bahwa Tuhan lebih mengutamakan rohani kita. Tuhan lebih mengutamakan rohani kita. Jadi artinya, saudara, pertumbuhan rohani kita itu lebih penting daripada pertumbuhan jasmani kita. Sering yang terjadi adalah orang lebih, ya, memperhatikan bagaimana keindahan, kesehatan daripada tubuh jasmaninya, tetapi mengabaikan kerohaniannya. Saudara, itu tidak benar, ya. Jadi kalau kita begitu telaten, begitu tekun, ya, memelihara kesehatan dan pertumbuhan daripada jasmani kita supaya dari bayi bisa tumbuh menjadi anak-anak, bisa tumbuh menjadi remaja, bisa tumbuh menjadi young profesional muda, bisa tumbuh menjadi orang dewasa sampai kita tua, maka saudara, kita juga tidak boleh mengabaikan pertumbuhan rohani kita. Karena di mata Tuhan, ya, rohani kita lebih diutamakan daripada jasmani kita. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa tubuh jasmani kita ini semakin hari semakin bisa merosot, saudara. Iya, dengan bertambahnya usia kita semakin tua, tubuh semakin lemah, ya, saudara.
itu semua bisa semakin merosot. Tetapi rohani kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Kalau kita rajin mengkonsumsi firman Tuhan. Saudara, karena roh jiwa kita itu adalah kekal. Kita tidak akan mati, bisa kekal selama-lamanya. Tapi tubuh jasmani kita, kalau sudah sampai waktunya, dia akan mati. Karena tubuh ini adalah seperti merupakan casing daripada sebuah handphone kita umpamakan. Ya, untuk supaya roh kita itu bisa mendiaminya. Tapi kalau kita sudah meninggal, Tuhan akan memberikan kita tubuh rohani. Oleh karena itu, saudara, peliharalah rohani kita. Pertumbuhan rohani kita itu lebih penting daripada pertumbuhan jasmani. Saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini adalah, saudara, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka yang pertama, jangan menyimpan kejahatan di dalam hati kita. Buang semua apa yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, milikilah hati yang selalu haus dan rindu ya akan firman Tuhan. Seperti seorang bayi yang baru lahir, yang selalu ya menginginkan air susu yang murni. Yang ketiga, mari kecap kebaikan Tuhan. Cari kebaikan Tuhan, cari perlindungan Tuhan. Jangan cari yang lain, saudara. Cari Tuhan. Biar kita akan terus mengalami pertumbuhan yang sehat dan berkenan di hadapan Tuhan. Juga tidak akan khawatir menjalani apapun. Saudara, saya mau menyanyikan lagu yang terakhir ya, yang tadi dinyanyikan oleh worship leader kita ya, untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita bisa nyanyi bersama-sama untuk menutup renungan firman pada malam hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saudara, indah sekali bukan lagu ini? Kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, saudara, kita tidak perlu khawatir. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat dari Tuhan buat hidup kita. Oleh karena itu, saudara, yang paling penting, marilah saudara kita terus hidup bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini buat setiap kami. Tuhan, Roh Kudus tuntunlah kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus untuk kami dijadikan sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Supaya kami tidak berhenti Tuhan setelah kami mendapatkan kebaikan-kebaikan dari-Mu Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus tuntun kami semua Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di GBI Afia ini. Supaya semua Tuhan mau berlomba-lomba, bertekun Tuhan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Yaitu tekun untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, intim bersekutu dengan Engkau. Karena hanya dengan itu caranya Tuhan, kami akan mengalami pertumbuhan
di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan dan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, kemurahan, kebaikan dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di hari Selasa mendatang.